Baik, kita masuk ke soal pertama nih. Ya, warga perumahan Anda terdiri dari beragam kelompok. Nah, ini bisa dibaca ya. Jadi, beberapa warga sering mengadakan acara keagamaan di rumah mereka yang menghasilkan suara yang cukup mengganggu. Meskipun Anda menghargai kebebasan beragama, tetapi beberapa warga lain merasa terganggu dan keberatan dengan acara yang membuat bising tersebut. Apa yang sebaiknya dilakukan? Nah, ini uh, silakan ya. Kalau mau nebak ya dalam hati ya bisa, melalui chat ya bisa gitu. Nah, A itu melaporkan tetangga yang mengadakan acara keagamaan tersebut ke aparat desa untuk ditindak. B itu menghadiri acara keagamaan tersebut lalu memberikan masukan untuk mengurangi kebisingan. C meminta warga yang terganggu untuk lebih toleran terhadap ibadah yang dilakukan. D mencoba berdialog dengan tetangga yang merasa terganggu dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Menyebarkan informasi tentang hak beragama dengan kebebasan beribadah kepada tetangga. Ini sebenarnya agak mudah ini ya soalnya, ya, agak mudah. Dan biasanya teman-teman, ketika kita berhadapan dengan soal TKP ini, soal 1 sampai 3-nya itu kelihatan, saya kelihatan. Nah, yang apa istilahnya itu yang agak susah biasanya yang 4 dan 5. Tapi ya nggak apa-apa sebenarnya. Kita gambling di situ ya, asalkan misalkan semuanya 4 atau ada 5-nya kemudian 4. Jangan sampai ada satunya banyak, kemudian yang 5-nya nggak ada. Nah itu nggak akan sampai passing grade nanti. Nah, kita lihat teman-teman yang sudah menjawab ini ada Kak Rizky, D, Kak Muhammad Alfarobi, D, Ananda, D, A, wadah, Kak Andre. Oke, jadi kalau soalnya model gini, ini tuh biasanya terkait dengan toleransi. Toleransi itu biasanya terkait dengan kalau di dalam core value-nya itu dengan nilai harmonis. Gitu. Kalau di dalam apa tadi itu dari kisi-kisinya itu masuk dalam anti radikalisme atau sosial budaya. Nah, sosial budaya itu adalah bagaimana caranya seimbang. Jadi ada model-model soal TKP ini tuh yang memang ekstrim. Ekstrim itu maksudnya sesuatu yang nggak bisa diganggu gugat, sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar. Tapi kalau sosial budaya, dia justru mencari yang tengah-tengah. Gitu. Yang tengah-tengah tidak menimbulkan riak, tidak menimbulkan persoalan-persoalan efek domino gitu ya. Nah, kira-kira mana nih dari 5 opsi? Oke, kita lihat langsung aja ya. Saya rasa ini agak mudah. Oke, nah kalau berdasarkan analisis kami itu yang paling benar itu adalah D. Karena mencoba berdialog dengan tetangga yang merasa terganggu. Jadi yang didekati itu yang terganggu dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Mengapa demikian? Kan kelihatannya mungkin ada yang ngerasa, kok nggak adil sekali. Kenapa nggak dilaporkan aja langsung gitu. Nah, teman-teman semua, basis dalam pembuatan soal TKP itu dari yang kami pernah hadapi gitu, itu adalah sesuatu yang paling dekat dengan soal itu. Kalau misalkan pembahasannya tentang lingkungan perumahan atau tempat tinggal, maka sosial budayanya itu sosial budaya yang berbasis pada kira-kira kalau kita hidup di dalam suatu tempat itu yang paling nyaman itu bagaimana. Nah, mengapa D? Karena yang didekati itu adalah tetangga yang merasa terganggu. Mengapa tetangga yang terganggu? Mengapa tidak orang yang membuat kebisingan? Karena kalau kita lihat di soalnya, ada mengadakan acara keagamaan di rumah mereka yang menghasilkan suara yang cukup mengganggu. Nah, kondisi mengganggu ini kan sebagaimana kita pernah dengar toa itu kan bagi orang yang beribadah dengan toa, dengan masjid misalnya itu dia nggak mengganggu. Gitu. Sementara bagi yang lain itu mengganggu. Maka kemudian yang dicoba didekati pertama itu adalah. Lalu alternatifnya apa? Alternatifnya adalah sebenarnya ini intinya ya, memberi masukan ini. Jadi kita berikan masukan, caranya apa ya menghadiri acara keagamaan itu kan nggak apa-apa. Misalkan acara keagamaan itu hal-hal yang tidak krusial. Mengapa? Karena diadakan di rumahnya, bukan di rumah ibadah. Berarti kemungkinan ya mungkin kalau kayak orang Islam itu kayak apa istilahnya itu 7 harian, mungkin begitu. Dan banyak juga tetangga-tetangga saya yang berbeda keyakinan, misalkan itu juga hadir gitu, dalam hal ini. Lalu bisa diberikan masukan di situ. Yang paling dihindari adalah
melaporkan tetangga itu kepada aparat desa untuk ditindak. Nah, ini akan memicu konflik yang saya katakan sebagai efek domino yang negatif. Nah, ini harus dihindari. Karena ini kan radikal, ini yang disebut radikal tadi, yang ekstrim tadi. Yang langsung ya main itu ini nggak bisa ini harus dihubungi apa istilahnya aparat nih, aparat desa ini. Nah, yang E ini biasanya poin tiga perlu dicatat ya teman-teman ya. Poin tiga itu adalah hal yang di tengah-tengah banget. Jadi nggak kena yang sana, nggak kena yang sini, begitu banget gitu loh. Maksudnya itu benar-benar kayak orang apa istilahnya itu aman, main aman. Nah itu biasanya tiga itu. Ya, oke. Maaf baru gabung Kak sudah. Baru nomor satu Kak Fajria Novianus. Oke, kita lanjut ya. Atau masih ada yang bingung? Kalau tidak kita lanjut. Oke, kita lanjut aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor dua. Ya. Ketika sedang mengerjakan proyek yang sudah dekat dengan tenggat, Anda mendapat kabar bahwa rekan satu tim baru saja mengalami kecelakaan. Sementara itu, tugas-tugas di bagian rekan tersebut masih tersisa cukup banyak. Jadi masih banyak nih kerjaan nih. Tapi dia kecelakaan. Bagaimana Anda akan menghadapi situasi ini? Ini ya. A. Memberikan bantuan kepada rekan kerja tersebut meskipun mengorbankan waktu proyek Anda. B. Menyampaikan bahwa tugas tersebut adalah tanggung jawab personal rekan tersebut sehingga harus diselesaikan sendiri. C. Melobi atasan rekan tersebut untuk memindahkan sebagian pekerjaannya dan siap membantu. D. Memberikan beberapa alternatif kepada rekan tersebut agar pekerjaan tetap selesai. E. Menghubungi rekan dan tim lain untuk membantu bagian rekan yang kecelakaan tersebut. Nah, kira-kira gimana nih? Jadi ada kondisi ini kan ada project sudah dekat dengan deadline. Kemudian ada satu orang anggota atau teman lah rekan Anda itu mengalami kecelakaan. Sementara bagian dia itu masih banyak banget gitu, masih cukup banyak. Kira-kira apa yang akan dilakukan? Ada pilihan-pilihan ya. Kalau A itu berarti kan kita mengorbankan waktu kita kan ya, mengorbankan waktu kita. Kemudian karena kita orang baik gitu ya, kemudian kita berikan waktu kita. Jadi proyek kita, bagian kita yang tertunda. Nah, apakah ini benar? Nah, coba dipikir. Kemudian B, malah menasehati gitu bahwa kamu itu walaupun kecelakaan kamu itu harus tetap bertanggung jawab terhadap kerjaanmu sendiri, masa ya orang lain yang harus diselesaikan. Nah, ini B gitu ya, benar juga kan, benar juga karena kan sesuai tupoksi ya. Apa tugas pokok dia dan fungsinya. Kemudian C ini melobi atasan rekan tersebut untuk memindahkan sebagian pekerjaannya dan siap membantu. Jadi Anda melobi atasan, artinya pimpinan ya, mungkin ini proyeknya itu bisa jadi beda divisi gitu, tapi satu tim, kan bisa juga lintas departemen, lintas divisi ya. Jadi Anda lobby atasan rekan tersebut, karena dia yang punya mandat untuk memberikan, memindahkan, mengurangi, menambah ya pekerjaan itu. Kemudian Anda menyatakan siap membantu. Apa ini? Coba dipikir. Yang D, memberikan beberapa alternatif kepada rekan tersebut agar pekerjaan tetap selesai. Jadi masih ngoyak-ngoyak gitu ya, ngoyak-ngoyak apa rekan yang kecelakaan ini gini loh caranya kalau kamu mau cepet. Gini loh mungkin cara paling gampang bagi kamu. Atau E, menghubungi rekan dan tim lain. Jadi menghubungi tim yang lain yang nggak ada urusannya dengan proyek kita untuk membantu bagian rekan yang kecelakaan tersebut. Nah, kira-kira gimana nih? Bisa nangkep nggak penjelasan-penjelasan saya tadi? Ya. Nanti ini agak apa memang butuh konsentrasi. Pokoknya ujian itu TIU kah, TKP kah, TWK kah, itu butuh konsentrasi teman-teman. Nggak bisa nggak. Makanya jangan minum air banyak-banyak sebelum ujian itu nanti. Karena biasanya mengganggu konsentrasi itu salah satunya keinginan ke belakang. Jadi ditambah dengan kita itu sangat apa istilahnya sangat ini ya, sangat cemas gitu dan itu akan ini. Oke. Baik, ini beragam ya jawabannya. Ada yang A tadi, ada yang C, ada yang E, ada yang D kayaknya. Oke, kita buka ya. Nah,
Oh ini salah saya ininya, berikan jawabannya tadi. Oke, enggak apa-apa. Tapi intinya adalah menerima apa istilahnya itu membantu tugas dari atasan. Mohon maaf, ini salah saya. Jadi jawabannya adalah C sebenarnya. Kayaknya salah copy tadi. Mohon maaf. Jadi jawabannya adalah C. Ini ya. Ini ada ini nggak sih? Saya boleh coret-coret nggak, Coach Zaka? Boleh, boleh Coach, monggo. Jadi jawabannya ini ya. Nah, ini. Ini kok 40. Oh, salah ini. Belum saya. Sorry, 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 sorry. Ini salah. Soalnya malah ke belakang ini. Kenapa kok gini ya? Maaf, maaf. Oh iya, 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 iya. Oke. Berarti benar tadi. Tadi nomor. Oke. Ini ya. Oke, berarti jawabannya adalah C tadi ya. Lebih atasan rekan tersebut. Ya. Sorry. Sorry Kak Lina ya sama Kak Akbar. Ini kayaknya saya belum terbiasa pakai apa nih, Foxit ini. Jadi kalau loncat ke belakang sekali. Oke. Jawabannya C, teman-teman. Kenapa melobi atasan rekan tersebut? Mengapa kok C? Gitu ya. Pertama kita lihat soalnya. Jadi Anda posisinya bukan sebagai pimpinan tim. Makasih kan, sorry. Ini saya ada air putih nih. Nah, kopi nanti asam lambung naik. Jadi kita itu bukan posisinya bukan sebagai tim, sebagai atasan gitu, bukan pimpinan. Jadi kita itu sama-sama teman lah, rekannya. Nah di dalam tim kerja nanti kalau teman-teman ada di dinas atau mungkin ada di kementerian, ada project itu tim riset atau tim apa, nah itu bisa jadi beda divisi. Nah, paling mungkin andaikan ada soal bahwa yang kita hubungi atau adalah project manajernya atau ketua proyeknya, itu paling mungkin. Tapi kan nggak ada pilihan itu. Ya, nggak ada kan pilihan ketua tim. Yang ada itu adalah atasan. Kenapa begitu? Karena kalau kita itu nggak mungkin sebagai sesama tim itu kemudian memutuskan gitu ya, memutuskan misalnya yang kita hubungi rekan dan tim lain. Nah tim lain itu apa hubungannya coba sama proyek kita? Iya, kenapa nggak Kak Luwak White Coffee? Itu tim lain menghubungi rekan dan tim lain. Sementara yang bekerja itu adalah proyek kita. Jadi yang paling mungkin itu adalah kita yang bantu, kan gitu. Nah, yang mungkin itu A dan C kan gitu. Betul, loyal. ASN-nya loyal. Loyal itu kan, loyal itu nih sedikit loyal ya. Loyal itu sebetulnya core value-nya itu urusannya dengan negara sebetulnya awalnya. Loyal itu. Nanti kalau teman-teman sudah sudah terangkat kemudian ada latsar gitu ya. Karena CPNS, latsar nanti akan mendapat materi tentang ini. Loyal itu sebetulnya terkait dengan NKRI. Kemudian baru atasan. Jadi malah melindungi atasan itu termasuk loyal. Melindungi atasan itu. Misalkan ada orang yang ingin menjebak atasan kita, nah itu loyal itu di situ. Gitu ya. Nah, kita kembali ke ini, logikanya adalah berarti yang paling mungkin membantu itu adalah kita, saya, orang di sini itu Anda gitu ya, Anda, bahasanya Anda di sini. Maka yang mungkin itu sebetulnya adalah A atau C. Sementara kalau A itu kan proyek bagian kita itu tertunda. Gitu tuh, apa istilahnya itu arah dari jawabannya. Nah, yang paling walaupun mungkin terlihat kok nggak ideal sekali, kurang ideal. Yang paling mungkin itu adalah C tadi, melobi atasan rekan tersebut untuk memindahkan sebagian pekerjaan. Maksudnya adalah, misalkan gini, proyek pembuatan aplikasi kesehatan, misalnya gitu ya. Nah, teman kita yang kecelakaan ini adalah orang bagian PT IPD kalau di bagian, pokoknya bagian IT gitu ya. Maka yang kemudian bisa menggantikan fungsinya itu, misalkan saya bukan orang IT, jadi tidak bisa misalkan. Ya adalah divisi yang sama. Divisi yang sama itu kan berarti ada dari atasannya. Ya kira-kira gitulah logika. Tapi logika paling dasar apa?
yang jelas bisa bantu adalah orang yang satu tim. Orang yang satu tim di sini adalah Anda, gitu ya. Kalau kita minta tim lain atau rekan-rekan yang lain, apalagi di sini ada kata tim lain, mereka juga punya proyek, ya itu makin tidak efektif. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya, yang dimaksud, yang saya maksud. Oke, gimana? Uh, Ketemu atau masih ini?